Beholding your beauty is all that I long for. To worship you, Jesus, is my sole desire. For this very heart you have shaped for your pleasure, purpose to lift your name high. Here in surrender, in pure adoration, karena dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milik di surga. Tiada yang hanya namun nyata kekuatanku takkan pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Yes. Baik, Ibu Bapak sekalian, saat ini kita akan mengundang untuk mengisi tempat yang sudah disiapkan head table pada siang hari ini. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Talas Sianturi. Kita beri aplaus dulu. Iya. Beliau adalah pembicara kita pada siang hari ini. Silakan Pak. Bapak Talas Sianturi ini adalah mantan International Director FGB MFI. Beliau selama 9 tahun dan saat ini menjadi penasihat nasional board. Yang kedua, kami mengundang kepada Bapak Daniel Satyanugroho. Beliau adalah Vice President Sumatera II, ya. Yang pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu visi dan misi dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Brother Daniel Satyanugroho. Kami persilakan. Selamat siang orang-orang yang terbahagia di dunia. Selamat siang. Ya, kepada Bapak Ibu Pendeta yang kami hormati dan kasih, juga Romo dan Pastor, kami ucapkan selamat datang di Pastor Luncheon Full Gospel Businessman Fellowship International. Nah,
Kita siang hari ini berkumpul di dalam sebuah acara yang bernama Pastor Luncheon. Acara ini diadakan oleh FGP MFI sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, Romo dan Pastor sekalian yang sepanjang tahun telah melayani kami, para bisnismen dan juga kaum profesional yang telah melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nah, ini kesempatan yang baik bagi kami FGP MFI untuk mewakili kaum awam gantian melayani Bapak Ibu Pendeta, Romo dan Pastor sekalian. Puji Tuhan. Izinkan saya untuk bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam pertemuan full gospel semacam ini? Bolehkah mengangkat tangan atau berdiri supaya nampak? Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, perkenankan saya untuk menyampaikan, menerangkan apa FGP MFI atau Full Gospel Businessman Fellowship International ini. Full Gospel Businessman bukan sebuah lembaga atau institusi gereja, juga tidak berada di bawah sebuah denominasi gereja, dan yang terpenting tidak akan pernah menjadi gereja. Karena bukan gereja, maka Full Gospel Businessman tidak meminta dan tidak menerima perpuluhan dari setiap member ataupun anggotanya. Nah, pertemuannya juga tidak pernah diadakan di dalam sebuah gereja, tetapi diadakan di tempat-tempat umum seperti di hotel, di restoran, rumah makan, kafe, dan sejenis itu. Pertemuannya juga tidak dilakukan pada hari Minggu, tetapi dilakukan di hari Senin sampai Sabtu, di hari kerja. Mengapa? Karena hari Minggu setiap member dari Full Gospel Businessman diwajibkan untuk kembali beribadah dan melayani di gereja lokal masing-masing. Puji Tuhan. Kemudian untuk pembicara juga kita sebut sebagai speaker atau pembicara, ya. Umumnya dari kaum awam, dari member yang diberi kesempatan dilatih untuk berbagi, baik itu berdoa, bersaksi maupun menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di dalam kata full gospel. Full gospel artinya Injil sepenuhnya. Jadi setiap member Full Gospel Businessman mempercayai bahwa kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu, kami menerima dan mempercayai secara utuh. Jadi kami bukan half gospel, tapi full gospel. Kami percaya mujizat, kesembuhan, pertolongan Tuhan, dan kami mengalami itu. Kami juga percaya karunia-karunia Roh Kudus, nubuatan, baptisan roh, bahasa roh. Kami mempercaya dan menerima itu, saudara. Itu arti dari full gospel. Kemudian kata businessman, men laki-laki. Jadi kami anggotanya semua pria-pria yang busy, yang sibuk, punya kesibukan, punya usaha di dalam berbagai macam profesi yang berbeda. Jadi ada yang punya usaha, punya bisnis sendiri, ada yang jadi profesional seperti tentara, seperti polisi, seperti Pak Talas ini pengacara, saudara. Nah,
jadi berbagai macam profesi ada di dalam full gospel. Setiap pria yang punya usaha dan kesibukan, seperti itu. Nah, kata fellowship artinya persekutuan. Kami terdiri dari berbagai macam denominasi gereja. Kami ada dari Katolik, dari GBI, dari GPDI, dari GKRI, dari HKBP, GPIB, dan lain sebagainya, bermacam denominasi. Tidak ada perbedaan di antara kami yang kami persoalkan. Ya. Kami berbeda suku, bangsa, budaya, latar belakang, ya. Tapi tidak menjadi masalah bagi kami. Karena kami punya satu persamaan, yaitu kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Injil, kami percaya Roh Kudus, dan kami siap untuk menjadi saksinya di marketplace. Nah, yang terakhir kata internasional, artinya memang mendunia. Jadi full gospel businessman itu mendunia, ada di 5 benua dan lebih dari 165 negara anggotanya. Nah, pertanyaan sekarang, apa visi dan misi daripada Full Gospel Businessman Fellowship Internasional? Nah, visi dari Full Gospel ini diberikan oleh Tuhan sendiri kepada seorang pria yang bernama Demos Sakarian pada tahun 1952, tepatnya pada tanggal 26 Desember. Kepada beliau Tuhan memperlihatkan berjuta-juta manusia, mereka berdiri berdekatan namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka nampak seperti mayat hidup, muka pucat, tatapan mata kosong, orang-orangnya letih lesu tanpa kehidupan. Nah, pada penglihatan yang kedua, Tuhan memperlihatkan jutaan manusia. Mereka yang tadinya seperti mayat hidup ini, sekarang di dalam keadaan yang berubah. Muka mereka menengadah ke atas, tangan terangkat. Ada sebuah kebebasan, sebuah ekspresi penuh sukacita saat pria-pria ini menyembah Tuhan. Nah, inilah visi yang didapatkan oleh founder dari FGB MFI yang diwariskan kepada kami untuk kami wariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, kemudian visi ini diwujud nyatakan dalam 6 langkah misi. Yang pertama yaitu menjangkau pria-pria dari segala macam bangsa, suku, dan bahasa untuk datang dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, membawa kembali pria-pria dari segala macam suku, bangsa, dan latar belakang ini datang kembali kepada Tuhan. Mengapa datang kembali? Karena pria-pria ini pernah datang kepada Tuhan, pernah mengenal Tuhan, namun karena sesuatu sebab mereka meninggalkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa pria? Karena kita percaya pria adalah kepala di dalam sebuah keluarga, kepala di dalam sebuah lembaga, dalam perusahaan, di dalam instansi, dalam pemerintahan. Pria adalah lokomotif. Maka apabila seorang pria dimenangkan bagi Tuhan, akan lebih mudah ia membawa keluarga, membawa bawahan, membawa staf karyawannya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, melatih, menolong pria-pria awam untuk bertumbuh secara rohani dan hidup berbuah di dalam Roh Kudus. Yang keempat, memperlengkapi pria-pria, melatih pria-pria untuk bisa melaksanakan amanat agung, yaitu memuridkan pria-pria lain. Nah, yang kelima yaitu menyediakan persekutuan antar denominasi seperti siang ini. Nah, yang terakhir, membawa kesatuan yang besar di dalam tubuh Kristus. Full Gospel Businessman memiliki akses untuk bisa masuk
ke semua denominasi gereja. Seperti pada siang hari ini, saudara, kita difasilitasi oleh Full Gospel untuk bersatu di dalam tubuh Kristus yang besar. Yes. Demikian visi misi Full Gospel ini, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Selamat berkonvensi. Baik. Itulah visi misi dari Full Gospel, dan tentunya apa yang sudah dialami sudah dirasakan juga oleh beberapa anggota member kita. Saat ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak Aswan selama 7 menit, ya, 7 menit bisa menyampaikan kesaksiannya, bagaimana dia mengalami kesaksiannya di dalam mengikuti Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ini. Kami persilakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Aswan dari Palembang, Mangkunegara Chapter. Saya berasal dari keluarga yang beragama tradisional. Saya diperkenalkan di Full Gospel saya kenal Full Gospel tahun 2000 oleh seorang teman, dan saya ikutin kegiatan Full Gospel. Nyatanya Full Gospel visi misinya itu mencari jiwa. Saya masuk Full Gospel terus terang aja minder juga, karena saya pikir keluarga saya aja belum diselamatkan, kok saya mau cari jiwa di luar. Dan saya pikir semua orang member Full Gospel itu keluarganya sudah diselamatkan. Terus saya lebih cenderung ke pekerjaan daripada pertemuan di Full Gospel pada saat itu. Dan selama saya ikutin pertemuan-pertemuan Full Gospel dan kesaksian dari kawan-kawan, nah ini salah satu saya mau saksikan tentang keluarga saya. Saya menikah pada tahun 1999, dan tahun pertama istri saya hamil tapi keguguran sampai 2 kali, sempat dikorek juga. Tahun kedua kami ikutin program dokter. Nyatanya kita berdua pasangan yang sehat dan memenuhi syarat secara medis untuk dapat anak, tapi kenyataannya belum juga berkunjung datang. Dan pada tahun ketiga dari pernikahan kami ikutin program dokter juga lagi, dokter yang lain lagi yang lebih senior. Terus di analisa medisnya, kami pada saat itu tidak memenuhi syarat untuk mendapat mempunyai seorang anak. Terus istri saya sempat ngomel, dia sudah konfirmasi dengan orang-orang Full Gospel juga untuk konfirmasi konfirmasi ke dokter Singapura. Saya bilang pada tahun ini saya nggak bisa keluar, saya bilang, karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Mungkin tahun depan aja, biarlah tahun ini kita mengandalkan Tuhan aja dan di dokter lokal aja, saya bilang. Dan kita sepakatin juga bahwa, dan ini juga saya dapat dari pengalaman dari teman-teman Full Gospel, bahwa 2-3 orang sepakat apa yang mereka doakan itu apa yang mereka berikan akan terkabul. Dan setelah itu kami lakukan. Sebelum itu kita diponis oleh dokter untuk kembalikan kondisi normal kita itu 6 bulan ke depan gitu, baru bisa kembali normal. Dan itu belum menentukan untuk dapat anak, cuma kondisinya aja normal gitu. Tapi setelah kita ikutin dan teman-teman dari Full Gospel juga mendoakan, dan tiap kali ibadah gereja kita minta doakan kepada pendeta, dan kami ambil kesepakatan. Saya dengan istri saya setiap pagi doa bersama berdua. Selama ini kami berdoa juga tiap pagi, tapi masing-masing gitu. Kadang-kadang kadang minta, kadang enggak, saya terus terang aja. Pada saat itu kami berdua berdoa bersama-sama. Nah, kami diurapin itu enggak lama, hanya 1 bulan aja. Istri saya cek dengan sensitif, nyatanya positif gitu. Bahkan 2 kali dia beli sensitif, nggak yakin. Dan kami cekkan juga ke dokter yang memvonis kami bahwa pasangan yang parah. Dokternya juga terkejut. Pertama dokternya biasa-biasa aja, sampai 3 kali kita bilang, kita anggap ini dok, ini berkat dokter lah ini.
dia bilang dia baru sadar bahwa ini hanya dari Tuhan, bukan dari saya. Nah, itulah kesaksian dari kami, dari saya. Semoga dapat, taunya banyak yang saya dapat selama ikut dalam Full Gospel. Dan baru-baru ini juga saya dapat waktu Ores Dinar kemarin, bahwa kenapa orang sering jatuh dalam dosa gitu. Nyatanya kata pembicara yang kemarin itu dibilang harus berbalik kita. Selama ini saya hanya berhenti aja Pak. Jadi sering tergoda gitu. Apalagi ya kita pers sama-sama laki-laki, lihat wanita cantik, wah mulai pikiran macam-macam. Tapi kita harus menjauhi dari dosa. Itu dapat remanya juga dalam Ores Dinar bulan kemarin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kemudian kita juga akan dengarkan satu kesaksian lagi dari Brother Ica Saulata. Beliau dari Hang Nadim Chapter Batam. Saya mau menyaksikan dua masalah yang paling membuatkan bulu kuduk saya berdiri dalam keluarga. Saya perkenalkan, nama saya Ica Saulata. Tentunya lihat orangnya ganteng tapi hitam. Dan tentunya berasal dari Ambon. Istri saya Boru Simanjuntak, tentunya dari Tapianuli. Kami membangun keluarga dengan dua budaya yang keras. Tapi kami yakin bahwa sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kami berkeluarga di tahun 73, saya sama istri saya mempunyai komitmen untuk membuka hadirat Tuhan di dalam rumah setiap hari, kecuali hari Minggu, karena kita sama-sama ke gereja. Semasi anak-anak dalam kandungan, kita menyanyi, kita memuliakan Tuhan, dan kita membaca firman Tuhan. Sampai hari ini walaupun anak-anak saya ada di luar negeri, tetap mereka membaca firman Tuhan. Karena renungan harian, kalau GKI punya wasiat, seringkali kami kirim, karena itu 2 bulan 1 kali terbit. Ya, saya berkarya di Garuda Indonesia dan sampai 32 tahun. Terakhir adalah saya kepala Garuda Indonesia di Batam dari tahun 2000 sampai 2005. 2006 saya kembali ke Jakarta, pensiun. Sampai sekarang kembali ke Batam lagi. Bapak dan Ibu, saudara yang kekasih, pada waktu saya menduduki jabatan marketing, sales marketing manager di Garuda Indonesia, dan juga posisi saya juga sebagai instruktur untuk mengajar calon-calon pramugara maupun juga pegawai Garuda, dan seringkali bepergian. Saya juga pernah mengalami banyak kejadian karena tugas di BUMN ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Satu ketika dalam posisi saya sebagai pengajar ataupun instruktur disuruh ngajar di Medan. Padahal saya sudah minta izin dari atasan saya agar supaya bisa pergi ke Medan. Sampai di Cengkareng Airport, saya sudah check-in dan masuk dalam ruang tunggu karena pegawai Garuda dapat bisnis kelas. Jadi saya tetap duduk di dalam ruang tunggu, kemudian menunggu pesawat berangkat. Tiba-tiba saya ditugaskan untuk kembali karena HP saya berbunyi. Sekretaris saya mengatakan, Pak Ica, Anda disuruh balik. Loh kenapa? Saya kan disuruh tugas ke Medan. Bapak dan Ibu, seringkali tangan Tuhan menggunakan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus pun menyelamatkan kita. Ya? Amin? Iya. Pada waktu sekretaris saya juga beragama lain, dia katakan, Pak Ica cepat kembali karena Bapak harus presentasi di depan direksi Garuda Indonesia. Saya katakan, kan saya sudah diberi izin untuk ngajar di Medan. Bapak sekarang kembali, Bapak tidak boleh lagi ini ke Medan katanya. Baik, dengan dongkol, marah, tiketnya disobek, ya. Saya kembali ke kantor.
Selesai saya presentasi, saya duduk, saya dengar bahwa pesawat yang ke Medan itu jatuh. Saya menangis. Saya masuk di ruang kerja saya berdoa, Tuhan terima kasih bahwa Engkau menyelamatkan saya. Saya tidak tahu bahwa tangan Tuhan yang perkasa itu melalui atasan saya yang beragama lain, sekretaris saya yang beragama lain menyelamatkan saya. Saya tahu bahwa pagi hari kami telah membaca Mazmur pasal 1, jalan orang benar. Dan di situ saya terkejut bahwa Tuhan mengasihi saya dan keluarga. Nah, saya diselamatkan padahal pesawat yang ke Medan itu Airbus jatuh berantakan. Saya diselamatkan oleh Tuhan melalui tangan orang yang menarik saya untuk kembali untuk presentasi di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya yang nomor 3, karena anak saya ada 4, 2 laki 2 perempuan. Yang nomor 3 mengatakan, Papa, saya sekarang sudah diterima menjadi pramugari, saya mau saingi Papa, katanya. Loh, padahal melamar itu saya nggak tahu, kamu kerja di mana nantinya? Saya di Sempati Air, Pak. Oh, Sempati itu pernah bikin susah Papa waktu Papa di Hong Kong. Tapi oke lah, karena kamu sudah masuk jadi pramugari Sempati, oke lah, berkarya di situ dengan baik, nak. Satu ketika saya antar dia ke Cengkareng setelah kami habis berdoa, dan saya katakan, memang kamu mau kemana? Hari ini saya ditugaskan ke Bandung. Oke, jangan lupa berdoa kalau kamu lagi tugas. Saudara kekasih, saya pulang kembali ke Jakarta Raya, yaitu di kantor saya di Wisma Dharmala Sakti. Dan apa yang terjadi tiba-tiba, karena dalam penerbangan kami sering mendapatkan informasi yang sangat up to date, ya, bahwa pesawat yang ke Bandung itu jatuh. Saya berdoa, saya katakan di dalam doa saya, Tuhan tolong anak saya. Tiba-tiba setelah habis berdoa, saya punya telepon kantor berdering. Sekretaris bilang, Pak, ini dari anak Bapak. Loh, anak yang mana? Saya ngangkat telepon, dia katakan, Papa, ini aku. Loh, kamu ada di mana? Saya ada di Semarang. Kok bisa? Tadi pada waktu aku tiba di Cengkareng Airport, saya punya atasan mengatakan, karena pramugari yang ke Bandung itu sudah cukup, jadi adik kami pindahkan ke Semarang. Kebetulan pesawat dari Garuda Maintenance Facility keluar perbaikan, dan itu sesuai dengan jadwal Sempati ini berangkat ke Semarang, sehingga saya ditugaskan untuk melayani para penumpang di pesawat Sempati yang menuju ke Semarang. Jadi sekarang saya ada di Semarang, Pak. Bapak jangan khawatir, Tuhan Yesus menyertai kita. Bapak dan Ibu, setelah mendengar itu, tercatat di dalam 2 peristiwa yang luar biasa bagi kami. Saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan anak saya juga. Dua-duanya melalui pesawat udara. Dan saya harap Bapak dan Ibu jangan lupa Tuhan Yesus sebagaimana Mazmur pasal 1 tadi. Jalan orang benar, selalu Tuhan kasihani kami. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Waduh, Pak Ica, sungguh terharu kita pada siang hari ini. Agak merinding juga saya karena mendengarkan kesaksian Bapak. Baik, terima kasih. Itulah kesaksian kita. Dan pada saat ini kita juga akan memberikan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Abraham Ayub. Pada Bapak Pendeta Ayub kami persilakan. Baik, terima kasih. Di depan saudara ada amplop tersedia. Saudara boleh menaruh persembahan saudara untuk Tuhan, dan kita akan berdoa.
Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih setelah kami mendengarkan kesaksian-kesaksian sungguh besar keagungan-Mu ya Tuhan, yang telah menyelamatkan setiap umat-Mu yang bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih atas segala pertolongan Tuhan, kami adalah bagian dari setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang mau berterima kasih kepada-Mu melalui harta kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Sebab itu kami akan mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami yang memberi dengan sukacita, dan biarlah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit baik mereka yang tidak bisa memberi, dan Tuhan akan tetap memberkati. Di dalam nama Yesus kami persembahkan persembahan yang terbaik untuk kemudian bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Di depan Bapak Dr. Talas Sianturi, beliau sudah tidak sabar selaku pembicara kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan apa yang mau disampaikan oleh Bapak Dr. Talas Sianturi. Kita akan mengangkat pujian. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan diberikannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sementara kita berdiri, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu buat persekutuan yang indah pada siang hari ini. Kami daripada anggota-anggota Full Gospel Business Fellowship International boleh bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, misionaris yang menjadi hamba Tuhan, bekerja sepenuh waktu untuk menginjili dunia ini. Kami tahu Bapak, mereka sibuk di dalam pelayanannya. Akan tetapi oleh karena kasih-Mu kepada kami dan kepada mereka, Engkau mempertemukan kami sebagai partner, mitra untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus, sehingga neraka bisa dikosongkan dan sorga bisa dipenuhi dengan orang-orang yang hidup baru, terima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak buat para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang hadir di sini. Kami tidak bermaksud untuk mengkhotbahi mereka, karena seyogianya mereka mengkhotbahi kami sebagai anggota gereja. Tapi pada saat ini kami akan melaporkan kesaksian-kesaksian yang heran dalam pelayanan kami di Full Gospel Business Fellowship International, sehingga kemitraan kami akan dijalin bertambah intim, bertambah kental, bertambah hangat di hari-hari mendatang, supaya kami bersama-sama melakukan perintah junjungan kami, Yesus Kristus Tuhan kami, dengan amanat agungnya. Terima kasih Bapa
curahkan roh-Mu, mengurapi kami sekalian, ada damai sejahtera, ada sukacita, iman percaya kami ditimbulkan, ditingkatkan, dinaikkan menjadi iman yang dapat memindahkan gunung. Terima kasih Bapa, dengarlah doa seru kami kepadamu dengan penuh ucapan syukur, bersehati dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini hari istimewa, hari yang luar biasa, hari yang sudah dipersiapkan dengan penuh dengan doa. Di sini dituliskan the year of multiplication. Tahun bukan hanya 1 tahun, tahun-tahun berikut. Tahunnya Tuhan itu bukan 1 tahun 365 hari. Tahun multiplikasi. Pertambahan itu 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. Tapi kalau multiplikasi bukan pertambahan, tetapi perkalian deret ukur. 8 kali 8 kali 8 kali 8 1980. Di sini ada Bapak Pendeta Nababan. 1 chapter di sini. Kami datang dengan airlift ke Pulau Batam. Beberapa di antara kami sudah pulang ke rumah Bapak karena sudah selesai tugasnya Dr. Lukas Halim dan demikian Fred Alamentik. Tapi saya dengan Jenderal Madelu masih belum selesai tugas, masih belum berangkat, belum dapat panggilan. 1 sekarang di sini ada 10 chapter. Multiplikasi bukan pertambahan. Jadi jangan dikatakan nanti pertambahan daripada gereja itu kalau sudah beranak sekian, tidak. 10 dia punya anggota tahun ini, tahun depan 100, tahun berikut 1000, terus menerus multiplikasi. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya kabinet pemerintah pakai hukum pertambahan. Tapi gereja tidak. Hukum multiplikasi. 5 roti 2 ikan. Kalau ditanya ahli-ahli ekonomi termasuk Ibu Sri Mulyani atau Menteri Keuangan, bisa nggak kasih makan 5.000 orang? Bapak-bapak, belum terhitung ibu-ibu dan anak-anak, hampir 10.000. Ini masih ada pikiran nggak? Mana mungkin? Kalau mengenai hitungan biasa, itulah sistem ekonomi dunia. The system of the world economy adalah pertambahan. Tidak mungkin, impossible. How come? 5.000, 10.000, 5 roti 2 ikan. Masih ada pikiran enggak? Tapi hukum sorga berkata multiplikasi. Kasih sini 5 roti 2 ikan, kumpulkan mereka, suruh duduk 50, 100 kumpulan sekarang, diberikan makan. Dan yang memberikan itu dapat pulang berapa? Sesudah kenyang semua, 12 bakul lewat, dibawa pulang. Amin. That is the law of multiplication. Itulah hukum multiplikasi. 1980 di Indonesia ini kurang lebih baru 1 chapter. Sekarang kami hampir 600 chapter dan kami berdoa supaya 2012 kami mempunyai 4.000 chapter di seluruh Indonesia. Ini berlaku buat gereja, Badan Penginjilan, Full Gospel, Gideon's International dan semua, sebab hukum ekonomi kerajaan, the financial system of the kingdom. Kingdom itu bukan hanya keselamatan, tetapi ada kuasa, ada raja, ada dia punya hukum-hukum multiplikasi. Puji nama Tuhan.
Saya ringkaskan apa yang dikatakan oleh tadi mengenai visi dan misi hubungan kami dengan bapak-bapak dari gereja. Dalam artian tertentu kami itu menangkap jiwa-jiwa dari dunia bisnis di luar gedung gereja. Sesudah mereka dimenangkan maka dibawa pulang kepada gereja dan dipesan, jangan lupa ya, perpuluhan kamu datang kepada gereja ini ya. Mengerti? Begitu dia Pak. We are the recruiters and the churches are the feeders. Kami merekrut orang, tetapi dia dipelihara oleh Bapak Pendeta. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak-Bapak Pendeta. Sebab kalau kami tidak jelaskan ini, inti hubungan kita yang saling mengasihi dan cinta dan sebagai partnership tidak akan bertumbuh. Saya kutip satu lagi dikatakan tadi dalam visi misi itu, satu aja. Kalau di ras itu visi misi dari Full Gospel Businessman Fellowship International ada dua. Memenangkan pria-pria di seluruh dunia dengan Injil Yesus Kristus di seluruh dunia, global. Dan bila dia sudah dimenangkan maka dia dibuat berapi-api, bergairah, bersemangat, sukacita untuk melakukan amanah agung menginjili seluruh dunia. To win men for Christ by the gospel of Jesus Christ and to set them on fire for Jesus. Mereka berapi-api karena ada kuasa, ada Roh Kudus. Be strong in the Lord, in the power of His might. Banyak gereja-gereja saya tidak mau sebutkan namanya, tetapi pada akhir zaman ini luar biasa. Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya menurut Joel 2:28-29, diulang oleh Petrus di dalam Kisah Rasul 2:15 sampai dengan 21. Gereja-gereja Katolik di mana-mana juga sudah bangkit, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang heran. Gereja-gereja mainland churches juga, saya sendiri adalah anggota daripada gereja Huria Kristen Batak Protestan, tetapi percaya kepada Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan saya cinta semua pendeta, cinta semua denominasi, dan menghormati mereka sebagai hamba Tuhan. Tidak ada bedanya. Haleluya. Seperti katakan tadi, sebetulnya kami tidak preaching, tidak berkhotbah, akan tetapi melapor, reporting, melapor tentang kesaksian kami di dunia bisnis, bagaimana sepak terjang dan pelayanan daripada Full Gospel Businessman Fellowship yang ada di hampir 170 negara. Seolah-olah Full Gospel ini adalah kereta yang terakhir sebelum Yesus datang kedua kali, supaya seluruh orang-orang awam di dunia bisnis teristimewa, pria-pria, dimenangkan untuk diangkat dengan kereta itu, mentransportasikan mereka ke sorga, mencegah mereka untuk pergi ke neraka. Caranya bagaimana? Unik. Tangkap satu pria, oleh pria mantan orang bertobat, berdosa. Pria mantan orang berdosa berbicara kepada temannya pria yang masih berdosa. Akhirnya dia heran dan melongo. Kok lu bisa jadi begitu? Kita dulu kan sama-sama yang tukang pencak silat begitu. Dimenangkan dia satu aja. Diumpani dia di dalam breakfast meeting, luncheon meeting, dinner meeting. Dimenangkan dia pulang ke rumah. Dia kumpul istri anak-anaknya, dia panggil karyawannya, dipanggil pabriknya. Seperti dimenangkan satu lokomotif, di belakangnya ada 200-300 gerbong, di dalamnya ada penumpang manusia, dan ada harta benda kargo. Tangkap satu pria, maka satu lokomotif tangkap seluruh gerbong yang berisi manusia, berisi juga kargo dan harta benda, masuk dalam kerajaan Allah. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itulah cara yang unik, yang tidak terpikir oleh pikiran manusia yang terbatas ini, yang diberikan Tuhan kepada Full Gospel Businessman Fellowship International, supaya saudara para pendeta tambah cinta kepada kita. Kita tetap cinta kepada Bapa kok. So apabila orang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka dia diberi kuasa dan kasih. Kuasa dan kasih.
itu memenuhi orang-orang yang sudah mendapat baptisan kuasa Roh Kudus. Dia mengasihi para pendeta apapun merek dan denominasinya. Dia menghormati mereka, menganggap mereka itu mentor. Puji nama Tuhan. Saya singkat. Jadi tangkap satu lokomotif, di belakang lokomotif itu ada gerbong. Gerbong berisi penumpang, berisi barang-barang, itu semua ditarik ikut kepada kepala kereta api itu yang namanya lokomotif. Dahsyat. Amin. Sekarang saya masuk kepada beberapa firman Tuhan yang mau kita baca. Matius 24 ayat 14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita berada pada akhir zaman. Ada 10 tanda-tanda dalam nubuatan mengenai akhir zaman. 3 menyangkut orang Israel, Bani Israel, umat Israel sudah digenapi. Apa itu? Negara Israel berdiri tahun 948. Apa itu? Perang 7 hari maka Yerusalem sudah direbut, tidak akan dilepaskan lagi. Apa itu? Bait yang ketiga, persiapan bahan-bahannya 70-80 the materials, bahannya sudah siap, tinggal assembling. Jadi satu kesempatan istimewa, kehormatan apabila kita bermitra dengan Tuhan. So Yesus berkata, akan kusebutkan kau sahabatku apabila engkau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. You are my friends if you do what I command. Kita sahabat Tuhan Yesus, partner Tuhan Yesus. Saya baca yang terakhir. Matius 28 ayat 18 ini terkenal. Tetapi tahu firman satu perkara, mengalami kuasa firman itu perkara lain. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang banyak menekankan pengetahuan ini perintah beban. Orang tidak lihat dia punya bagian yang terakhir. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman apabila engkau dalam nama Yesus bepergian ke seluruh dunia, mengajar mereka bersaksi, memberitakan berita kesukaan, firman Tuhan, keselamatan, berita sorga. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau. Kalau presiden kita mengatakan aku menyertai Talasenturi, wah, para gubernur itu totofore gemetar. Itu konconya presiden loh. Tapi nggak laku Singapura, itu wilayah lain. Tapi kalau pencipta langit dan bumi menyertai saudara dan menyertai dengan segala kuasa, hikmat, pertolongan dan segala sesuatu yang ada padanya, luar biasa itu. Nggak ada fakultas apapun bisa mengajarkan itu. Kesalahan kita adalah ini buku, biar S3 teologi ya. Barangkali dia bikin ini salah satu daripada sebegitu banyak textbook di bawah kolong langit. Ini bukan textbook. Kalau textbook itu produk dari akal manusia yang terbatas. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertian sendiri, akui dan lakumu supaya engkau lurus dan jalanmu. Karena apa? Pikiran kita terbatas. Tidak tahu kapan mati, tidak tahu di mana mati, bagaimana caranya mati, tidak tahu. Terbatas. Tapi ini ada bukunya Allah. This is the book of God. Yang Yesus berkata, semua perkataanku sampaikan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini di atas textbook. Banyak gereja-gereja membuat ini menjadi textbook. Bukan textbook ini. Textbook is the product of the mind. Produk daripada pikiran manusia terbatas. Maka pakai bukan deret multiplikasi, tetapi pakai deret pertambahan.
2 tambah 2, 4. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 16, 32. Tidak begitu, multiplikasi bukan begitu. 5 roti 2 ikan, 5.000 pria makan dan belum lagi terhitung ibu-ibu, 5.000 dan anak, kenyang semua. Masih bawa pulang 12 bakul. Amin. Multiplikasi. Kenapa? Aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan dengan Yusuf diberkati. Bahkan dia punya bos. Di penjara juga dia diberkati. Akhirnya dari penjara pergi dia menjadi Perdana Menteri. Penyertaan Tuhan itu penting. Bila Tuhan menyertai saudara dan saya, rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, dia menyertai, dia hadir. Luar biasa, tidak ada yang bisa menentang, menolak itu. Haleluya. Bukankah kita heran? Gedung yang kita tidak bangun begini mewah, tapi oleh kuasa Tuhan mengizinkan bapak-bapak para pendeta kami undang dengan full gospel di sini. Menggenapan. Engkau akan menempati rumah yang tidak engkau bangun sendiri, kata firman Tuhan. Penyertaannya penting. Ini yang ngomong ini mantan advokat, jadi sekolah hukum pintar bicara. Bukan, pengalaman saya kasih, kesaksian. Saya sudah janji tadi. Sesudah saya bertobat, tapi hampir telat. Peluit ketiga, usia 48 tahun baru bertobat. Jadi mencetak dosa 48 tahun lamanya. Orang Kristen 4 turunan. Ketua panitia dana membangun gereja di Sudirman yang ada atap sirap, tapi tidak bertobat. Tapi kemurahan Tuhan datang kepada saya pada usia 48 tahun, Tala Senturi dengan anugerah Tuhan dijamah Tuhan. Tidak hanya dia dilahirkan kembali oleh pekerjaan roh, akan tetapi kemudian dia juga dipenuhi dengan roh, menerima baptisan kuasa Roh Kudus dalam satu dinner meeting daripada Full Gospel di Hotel Mandarin tahun 78. Tala Senturi berubah total jenderal. Yang tadinya menuju ke selatan sekarang menuju ke utara. Yang tadinya sokok kiri dan kanan sekarang sokok ke atas, namanya perpuluhan dan persembahan. Mengerti? Kalau advokat itu sokok kemana? Horizontal. Sokok polisi, sokok jaksa, sokok hakim. Tapi sesudah itu tidak lagi. Sokok ke atas. Apa sokoknya? Persepuluhan, Maliaki 3 ayat 10. Persembahan juga ada di situ. Luar biasa. Saya panggil saya punya sekretari. Mulai hari ini, saya sudah lahir baru. Saban sore kita bersekutu di sini, baca firman Tuhan. Kita tidak usah cari kalian, biar Tuhan yang cari kalian buat kita. Capek cari langganan, biar Tuhan yang bawa. Seperti ikannya si Petrus, bukan Petrus yang cari, Tuhan yang giring ikan-ikan sampai mau robek. Bikin buku namanya TNO, Tithe and Offering, perpuluhan dan persembahan. Mesti lebih daripada 10% uang masuk ke sini pergi kepada pekerjaan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dulu kita cari banyak langganan, tidak perlu. Tuhan kirim langganan tidak banyak. Yang tadinya barangkali 50, dikasih langganan 2-3 orang aja. Tapi dia punya mutu dan quality sama dengan 100 klien biasa. Hah? Honorarnya lebih 1 mobil, lebih 1 Mercedes. Luar biasa. Engkau bersaksi, kita bersaksi. Maaf, semua hamba Tuhan apapun merek denominasi, kita hormat. Dan kita layani seberapa bisa kita bisa layani. Di mana-mana kita bersaksi, di plane juga kita bersaksi. Dalam dan luar negeri, 4 benua saya pergi. 4 benua. Saya suka airlift, seperti datang ke Batam. Kota-kota dari Sabang ke Merauke saya sudah jalan. 4 benua saya sudah pergi. Ber-airlift, namanya naik plane, bersaksi, memanggil bisnismen, dikasih dia makan supaya dia mau datang, sudah kita bersaksi, jadi dia melongo, heran dia bilang kok saya masih merokok, bagaimana tidak merokok, kita bilang dengar cerita, copot daripada rokok, dalam nama Yesus, copot dia.
Haleluya. Orang yang datang di kantor kami, dia pakai songkok. Assalamualaikum, dia pulang, haleluya. Karena begitu dia datang, saya tahu dia butuh kepada saya bilang, mari berdoa. Iya Pak, orang butuh itu perlu berdoa. Tapi dalam nama Isa Al-Masih, iya Pak. Bilang dulu haleluya, haleluya, lagi haleluya, lagi haleluya. Selanjutnya kalau kamu datang sini bilang pagi-pagi, keluar, pulang, haleluya. Betul? Ya, coba haleluya, haleluya. Ada kuasa. Kalian tidak banyak. Tuhan yang bikin ikan-ikan Petrus masuk ke dalam. Pada tiang hari bolong tidak masuk di akal manusia. Multiplikasi. Kemana-mana kita bawa Voice Magazine. Ada dia brosur kecil mengisi kesaksian daripada orang bisnismen yang bertemu dengan Tuhan merubah hidupnya. Di plane kita juga bagi, di hotel kita bagi. Pelayan datang, kita tanya namanya. Kalau dia Andreas, kita bilang sudah bertobat? Belum, kita doain. Kalau dia namanya Muhammad, kita bilang mau berdoa sama Allah Ibrahim, mau. Isa Al-Masih, mau. Karena Isa, jangan bilang Yesus dulu, belakangan itu. Tuhan catat semua apa yang kita lakukan. Di plane kita bersaksi, di barat kita bersaksi, kita berikan perpuluhan kita dengan setia, kita hormati semua hamba Tuhan, kita sayangi dan kasih syukurin semua gereja yang termasuk gereja Katolik. Saya mau katakan kepada saudara, tatkala saya punya anak kebetulan satu kawin sama orang Katolik, tapi dia tetap Protestan, dapat dispensasi dari paus yang meninggal sebelumnya. Waktu dia punya anak ini, cucu ini dibaptis di gereja Katolik, pastornya bilang, "Sir, can you pray?" Dia bilang, "Saya berdoa." Ini pastor Katolik minta saya berdoa. Saya tidak tahu kenapa, tapi Tuhan tahu. Saya mau bilang pada satu ketika, saya singkat-singkat aja ini, supaya saya punya waktu dibatasi. Tadi kita bilang satu chapter di sini menjadi 10. Ini luar biasa, ini Bapak Tommy Lim. Tidak bikin hanya di sini, tetapi daratan Sumatera dia sikat, dia Malaysia dia sikat, Singapura dia sikat, luar biasa, multiplikasi. Lebih hebat dia daripada kami, memang lebih muda Pak. Kita udah tua. Perjalanan saya dari Samarinda ke Jakarta, ketemu satu orang bos tukang kayu, timber businessman. Saya layani, bertobat. Akhirnya dia menjadi chapter field representative dari Full Gospel. Kemana-mana dia cerita. Di airport kita bicara. Perjalanan saya dari Miami, pulang dari World Convention dari Florida, ketemu satu wanita namanya Maria. Saya bilang di kapal terbang itu, "Are you a Catholic?" Saya tidak bilang Protestan dulu, siapa tahu nanti lebih bagus. "Yes, I'm a Catholic." Jangan bilang Protestan kamu, jangan. Itu belakangan. Kamu bilang Protestan, yes, tidak apa-apa. Tapi kalau oh no, Catholic, jadi udah sedikit hambar. Maria, kamu Katolik? Iya. Kalau kamu mati Maria, kamu pasti masuk surga enggak? Bingung dia. Mau kamu pasti enggak? Bisa. Saya geser tempat duduk saya kasih pelayanan dia. Bertobat dia, terima Yesus dia, nangis dia. Perjalanan dari Florida menuju Filipina via Tokyo. Yang begituan bukan 1, 2, 3 itu. Kalau saya cerita kita tidak pulang sampai minggu depan. Penyertaannya, banyak mukjizat yang terjadi. Penyertaannya. Tadi saya sudah bicara mengenai keuangan. Saya ambil dulu court case, ada 2 yang menonjol, 3. Raja Kayu di Kalimantan Timur, dia punya kapal terbang pribadi ada 3. Agama non-Kristen. Tidak ada jalan keluar. Menteri-menteri temannya nggak mempan, jenderal temannya nggak mempan. Sebab nomor 1 yang menahan dia, orang yang nomor 1 yang pernah menjadi menteri, congkoren juga dia. Saya masuk di sana, ketua tim,
melayani di gereja di daerah itu, membawa firman Tuhan hari Minggu. Saya rampok dia punya duit, saya masukkan di gereja, di samping persembahan saya. Berapa saya kasih ke gereja dia mau. Apa yang terjadi? Bersama Tuhan, Tuhan menyertai. Dituntut 7 tahun, bebas. Dibikin perkara yang kedua, dituntut 7 tahun, bebas. Kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan menyertai saya di sidang pengadilan, saya tidak sogok. Kemudian ada Raja Rotan yang menyelundup 2 kapal, lolos, kapal ketiga tidak